sampaikan. Ini diteliti dari ulang sehingga semua pasal yang relevan jangan sampai tidak ada. Oke, hati-hati, maksudnya hati-hati, lengkapi, jangan sampai lolos begitu saja. Ini ada korban tewas, lagi-lagi ada korban tewas ini, dan bukti nyata penganiayaan. Jangan main-main. Di sini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa duluan. Ya, dari periksa duluan dari saksi-saksi tersebut ada indikasi bahwa pelakunya adalah RE dan dalam tanda kutip ya bisa dilakukan juga atas perintah saudara FS. Nah, oleh karena itu saya bilang kesabaran kita sebagai penasihat hukum sudah selesai sampai jam 24 tadi malam, maka kita minta supaya orang-orang yang terus menggali kebohongan untuk menutup kebohongan itu segera tersangka demi kepastian hukum dan keadilan. Saya sudah jawab bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran. Dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Mengejutkan, ada apa tiba-tiba Panglima TNI perintahkan perubahan struktur organisasi pasukan pemukul reaksi cepat TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan jajarannya agar melakukan perubahan struktur organisasi pasukan pemukul reaksi cepat TNI. Perubahan dengan penambahan wakil komandan PPRC TNI menjadi 2 perwira tinggi dari Matra Laut dan Udara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut mengatakan PPRC TNI merupakan satuan tugas gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. PPRC TNI dikomandai oleh Satuan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kepemimpinan status siaga PPRC TNI dilakukan bergantian dengan periode tertentu, dimulai dari Divisi 1 atau Kostrat, Divisi 2 atau Kostrat, dan Divisi 3 Kostrat. Adapun tugas pokok dari PPRC TNI adalah melaksanakan tindakan cepat pada ancaman nyata bersenjata dalam kurun waktu 7 hari di wilayah NKRI dalam rangka menangkal, menyanggah, atau menghancurkan lawan. Susno 2J diteror gerombolan oknum polisi, datangi putrinya, diduga efek kasus Irjen Verdi Sambo. Ex Kabareskrim Komjen Susno 2J mendapat teror dari gerombolan oknum polisi yang mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Ia menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno 2J pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu dikarenakan dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan, Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisis kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau INAVIS. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu itu. Ia lalu menelpon Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam.
Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Ia peduli kasus menghadapi banyak teror. Ia bercerita sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu hanya mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri. Susno Duaji juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terjadi promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seseorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain. Bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dapat dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara. Politisi PDIP ini singgung nama mantan Kapolri Tito Karnavian di kasus Verdi Sambo. Politisi PDIP Arteria Dahlan menyinggung nama mantan Kapolri Tito Karnavian dalam kasus Verdi Sambo saat DPR dengan Mahfud MD di Komisi 3 DPR Senin. Anggota DPR 3 Arteria Dahlan mempertanyakan sikap Menko Polhukam Yasona Laoly dan mantan Kapolri Tito Karnavian dalam kasus Verdi Sambo. Penyebutan nama Tito Karnavian yang saat ini jadi Mendagri dan Yasona Laoly dilontarkan Arteria Dahlan kepada Mahfud MD dalam DPR Komisi 3 DPR Senin. Arteria Dahlan juga menanyakan soal anggota DPR RI yang dihubungi Irjen Verdi Sambo soal dugaan merancang skenario. Politisi PDIP itu juga mempertanyakan soal Mahfud menyampaikan ada tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir Joshua. Bahkan, lanjut Arteria, Mahfud juga meminta agar penetapan tersangka tidak hanya berhenti di Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Mahfud MD juga mengungkap skenario pertama Irjen Verdi Sambo dalam kasus dugaan baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Eliezer. Menurutnya, Komisioner Kompolnas sempat dipanggil Sambo yakni Pungki Indarti dan salah satu komisioner Komnas HAM. Lalu, kata Mahfud, salah satu komisioner Kompolnas menjawab yang dipanggil mantan Kepala Divisi Propam Polri itu Pungki Indarti. Lalu Mahfud sempat memanggil Ketua Harian Kompolnas Beni Mamuto dan Pungki Indarti ke rumah usia balik ibadah haji. Lalu Mahfud sempat memanggil Ketua Harian Kompolnas Beni Mamuto dan Pungki Indarti ke rumahnya di usia balik ibadah haji. Menurutnya, panggilan kepada Komisioner Kompolnas itu menanyakan perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua.